kepada hidup yang kekal, bukan kepada kesementaraan kami di tengah dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah pagi hari ini ketika kami bersama ingin hendak merenungkan firman-Mu, mendengarkan Engkau berfirman, Tuhan, bukalah mata hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu. Allah Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami boleh memahami kebenaran firman-Mu dan melakukannya. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita sudah masuk ke minggu pertama ya di bulan April. Cepat sekali waktu berjalan ya, bulan April. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Masih semangat hidup bersama Tuhan? Ya, tetap setia. Lihat wajahnya, wajah diberkati Tuhan ya, walaupun perjalanan masuk 2024 kita bertanya-tanya, ada pemilu dan segalanya bagaimana, tapi kita bersyukur hari ini kita boleh ada semua karena berkat Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, seperti yang saya sampaikan di dalam warta minggu sebelumnya, bahwa mulai minggu ini kita akan masuk ke dalam perenungan firman Tuhan secara berseri melalui membaca, merenungkan dari surat Efesus. Nah, hari ini kita akan belajar dari Efesus 1 ayat 1 sampai 12. Tema kita hari ini adalah 2 alamat, 2 deposito. Saudara kepingin punya 2 alamat rumah? Punya rumah 2 mau? Atau sudah punya 2 rumah semua? Punya 2 deposito mau? Nah, kalau gitu apa yang dapat kita pelajari yang hendak disampaikan melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini? Mari saudara kita baca dahulu satu bagian firman Tuhan ini, mohon dibantu. Kita baca dahulu salam pembuka dari surat Efesus ini, saudara. Ya. Efesus 1 ayat 1 dan 2, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus atas kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudara, ketika bicara tentang surat Efesus, beberapa ahli berpendapat ini sebetulnya bukan surat yang spesifik untuk jemaat atau gereja di kota Efesus. Ini adalah surat edaran, begitu ya. Tetapi mayoritas menganggap bahwa ini sebetulnya memang adalah surat edaran, tapi mula pertamanya diberikan kepada jemaat Efesus. Saudara, surat Efesus ini, siapa yang menulis? Surat Efesus ini ditulis oleh Paulus. Dikatakan dari Paulus Rasul Kristus Yesus atas kehendak Allah. Paulus menulisnya di sekitar tahun 60 Masehi, pada waktu itu dia sedang dipenjara di kota Roma, dan di dalam penjara dia menulis surat kasihnya ini kepada jemaat Efesus. Surat jemaat atau gereja Efesus adalah gereja yang dirintis oleh Paulus di tahun 53 Masehi, di dalam perjalanan misi Paulus yang kedua. Dan bukan hanya dirintis, lalu kemudian setahun berikutnya, Paulus kembali lagi datang ke Efesus. Apa yang dilakukan oleh Paulus? Paulus datang memberitakan Injil, mengajar bahkan selama 3 tahun. Jadi ini adalah jemaat yang didampingi oleh Paulus cukup lama, saudara sekalian. Dan surat ini, saudara sekalian, tujuannya adalah untuk menguatkan iman orang Kristen. Menguatkan iman orang-orang atau jemaat Efesus yang ada hidup di tengah-tengah kota Efesus. Nah, sekarang mari kita pikirkan, seperti apa sih kota Efesus pada zaman Paulus itu? Saudara, kota Efesus adalah kota besar, salah satu dari 5 kota besar di wilayah Asia pada masa itu, termasuk kota besar dunia, gitu ya. Saudara, kota Efesus itu adalah satu dari 5 kota lainnya, ya. 4 kota lainnya itu adalah Roma, Korintus, Athena, dan Antioquia. Itu kota-kota besar. Tapi Efesus adalah kota besar yang luar biasa, karena dia adalah pusat perdagangan yang kaya. Jadi kota ini adalah ibu kota provinsi Asia. Dan sekaligus di dalam tingkat dunia ini adalah salah satu sentral dari perdagangan di dunia. Kota Efesus adalah kota pusat politik. Kota Efesus juga adalah kota pusat agama. Di sana saudara sekalian berdiri kuil Dewi Artemis. Ya, Dewi Artemis. Saudara, saya mencoba membandingkan kira-kira kayak apa ya kota Efesus ini, di mana tengah-tengahnya ada landmarknya,
ada gedung besar yang membuat setiap orang yang datang ke kota ini melihat. Gambarannya mirip-mirip kayak Karawaci, saudara. Ya, kayak Lipo Village ini. Saudara kalau masuk ke kota, desa ya, village soalnya ya. Lipo Village ini, begitu keluar dari pintu tol, masuk ke Karawaci ini, yang saudara lihat pertama kali adalah apa? Adalah pintu tol. Ya jelas lah lihat pintu tol, kalau enggak nabrak saudara. Tapi begitu saudara masuk kawasan ini, sebelum bahkan yang lalu ada gedung UPH dan sebagainya, maka kalau saudara tahun 2000-an itu masuk, yang dilihat pertama kali adalah Super Mall Karawaci. Betul ya Pak Joharli ya? Ini soalnya tinggal di Karawacinya kurang lebih tahunnya sama-sama saya. Saudara, dan kalau kita lihat landmark di Karawaci saudara sekalian, Super Mall itu menempati area yang sangat strategis. Setiap penduduk di Lipo Village pasti melewati Super Mall itu. Betul ya? Kecuali saudara lewat Binong dan sebagainya, tapi jarang-jarang, betul ya? Saudara, ini adalah menjadi sentralnya. Saudara, sama, kuil Dewi Artemis yang ada di Efesus itu menjadi bangunan sentral yang menjadi pusat kegiatan masyarakat pada waktu itu. Di situ dilakukan penyembahan terhadap Dewi Artemis, di situ juga terjadi pusat perdagangan di sana, lalu kemudian di situ pusat kegiatan politik juga ada di kuil yang besar itu. Besar kuil itu kurang lebih adalah panjangnya 100 meter, lebarnya 50 meter, tingginya 40 meter. Saudara bisa bayangkan, mirip Super Mall. Betul ya? Nanti coba kalau datang ke Super Mall, tapi jangan saudara bilang, wah ini kuil Dewi Artemis, nanti saya digebukin saudara. Ya. Tapi kurang lebih seperti itu, besar, megah. Sehingga setiap orang yang beraktivitas di kota Efesus, matanya dengan mudah melihat, baik dari kejauhan maupun dekat, ada kuil Dewi Artemis. Dewi Artemis adalah Dewi kesuburan, Dewi kemakmuran. Saudara, dan karena itu Dewi kemakmuran dan Dewi kesuburan, maka yang identik dengan itu adalah apa? Berkat. Orang datang mencari berkat ke sana. Dan identik dengan hal itu, karena itu bicara kesuburan, maka Dewi Artemis adalah Dewi yang dikenal bahwa memberikan berkatnya juga melalui penyembahan yang khusus, yaitu penyembahan melalui kehidupan seksual. Jadi di sana dikenal adanya pelacur bakti. Jadi prostitusi yang dilegalkan secara agama, karena itu adalah cara untuk mendapatkan berkat di dalam penyembahannya. Jadi di kuil-kuil Dewi Artemis itu ada yang namanya pelacur-pelacur bakti. Saudara membayangkan hal ini, kita mulai mikir lagi, jangan sampai terjadi di Super Mall kayak begitu ya. Tapi kita kembali lagi coba pikirkan. Kalau tiap hari aktivitas kita melewati kuil yang besar itu, dan setiap orang mempercayai bahwa ini loh cara hidup, cara mendapatkan berkat, inilah pusat kegiatan di kota itu. Kota Efesus saudara sekalian, kalau dibandingkan dengan Karawaci, kalau tadi saya lihat di dalam data statistiknya BPS, Kecamatan Karawaci jumlah penduduknya tahun 2020 183 ribu. Penduduk kota Efesus adalah 250 ribu, kurang lebih hampir sama, betul ya? Jadi kondisi seperti itu, masyarakat dengan interaksinya, melihat kegiatan di situ. Kira-kira kalau saudara menjadi orang yang hidup di tengah kota yang seperti itu, yang ada senternya yaitu kuil Dewi Artemis, yang di situ ada belief bahwa inilah cara mendapatkan kemakmuran dan kesuburan, menyembah Dewi ini. Apalagi kemudian yang namanya pelacuran, bukan dihindari, malah ini adalah cara untuk salah satunya menyembah dan mendapat berkat. Kira-kira saudara sekalian, apa yang saudara pikirkan? Kalau kita sebagai orang Kristen pasti kita jaga anak kita, betul ya? Betul? Istri-istri kalau suaminya mau pergi kerja, ma pergi kerja dulu ya, apa yang dilakukan? Langsung pegang dulu kerah bajunya, awas ya jangan mampir, begitu? Saudara, pengaruh kehidupan penyembahan yang seperti itu, cara hidup di kota yang seperti itu, pasti akan mempengaruhi cara hidup masyarakatnya. Saya yang lalu membaca bagaimana kisah orang-orang yang besar bertumbuh di daerah perkampungan Doli di Surabaya.
Sudah terkenal sejak zaman Belanda, itu ada lokalisasi prostitusi yang besar di Asia Tenggara, terbesar di Asia Tenggara, namanya Gang Doli, tapi ukurannya bukan gang, saudara. Itu wilayah yang besar sekali, yang waktu zaman Ibu Risma akhirnya dibubarkan, itu luar biasa, setelah berapa 100 tahun lebih, saudara ya, itu bisa dibubarkan. Tapi untuk waktu yang lama, Gang Doli itu saudara sekalian, sejak zaman Belanda menjadi pusat prostitusi. Lalu kemudian dilakukan wawancara waktu itu terhadap orang-orang yang tumbuh di sana. Ada yang diwawancarai, kenapa kamu jadi pelacur di sini? Ya, soalnya saya tinggal di sini. Mamamu gimana? Melarang enggak? Enggak, mama saya juga pelacur. Hah? Oh, kamu tinggal di sini dari dulu? Iya. Lalu papamu gimana kalau mamamu pelacur? Enggak apa-apa, papa malah yang nganter. Lah terus gimana suamimu? Kamu sudah menikah belum? Sudah. Suamimu tahu kamu pelacur? Iya. Terus gimana? Enggak apa-apa, dia juga nganter saya ke tempat kerja. Pelacuran menjadi seperti itu. Anak-anak sudah terbiasa seperti itu. Nilai-nilai seperti itu. Saudara, kepada jemaat yang hidup di kota Efesus, yang begitu dekat dengan kehidupan yang rusak, kehidupan yang dianggap normal seperti itu. Maka Rasul Paulus menyampaikan satu salam yang penting sekali. Salam itu mengingatkan kepada dua alamat. Dikatakan, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, atas kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus. Orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Saudara, di dalam bahasa Indonesia tidak terlalu terlihat struktur kalimatnya, tapi kalau kita lihat di dalam bahasa Yunaninya, strukturnya kalau diparalelkan seperti ini. Ketika menyapa jemaat di Efesus, Paulus mengatakan, identitasmu adalah orang kudus, alamatmu di Efesus. Untuk jemaat yang sama, orang-orang yang sama, lalu Paulus memberikan satu predikat kedua. Engkau adalah orang-orang percaya, lalu dikatakan di, ya pakai kata N, yang artinya di. Di mana? Di dalam Kristus Yesus. Saudara, ini adalah bagian sapaan yang sengaja Paulus buat demikian. Karena formulasi salam Paulus kepada jemaat itu beda-beda. Dan dipikirin baik-baik, saudara sekalian. Paulus ingin mengatakan, hei jemaat gereja Efesus, engkau memang punya dua alamat, bukan satu alamat. Engkau orang Efesus, engkau tinggal di Efesus. Tapi bukan hanya ada alamat di Efesus, engkau punya alamat di dalam Kristus. Dan kalau kita lihat nanti di dalam ayat-ayat selanjutnya, engkau punya alamat di surga, tempat yang permanen dan kekal. Saudara, William Barclay berkata begini, orang Kristen adalah orang yang selalu menjalani kehidupan ganda. Kehidupan di dua tempat yang berbeda. Teman-teman Paulus adalah orang-orang yang tinggal di Efesus, tapi juga tinggal di dalam Kristus. Dan setiap orang Kristen memiliki alamat manusiawi atau alamat duniawi dan juga alamat ilahi atau alamat surgawi. Dan itulah sesungguhnya rahasia kehidupan Kristen yang harus kita pahami. Kadang-kadang kalau kita sudah sibuk di tengah dunia, kita taunya kita cuma punya satu alamat. Nah, alamatnya di mana? Lipo Village. Nah, alamatnya di mana? Palem Semi. Alamatnya di mana? Gading Serpong, betul ya? Paulus ingin mengingatkan, firman Tuhan ingin mengingatkan, sebagai orang Kristen, kita itu punya dua alamat. Alamat di dunia dan alamat di surga. Nah, tapi yang menarik adalah ketika bicara tentang alamat di dunia, yaitu Efesus, maka kemudian Paulus mengkaitkan itu, bahwa di Efesus, engkau adalah orang kudus. Engkau adalah orang kudus. Saudara, kalau saudara sendiri, apa yang saudara pikirkan tentang diri Anda? Mana yang menurut Anda benar? Saya orang Kristen yang tinggal di Indonesia atau orang Indonesia yang Kristen? Yang benar yang mana? Lama nggak ketemu Pak Johari, ya Pak? Yang atas,
Saya orang Kristen yang tinggal di Indonesia. Artinya identitasnya Kristen. Ada ditempatkan dalam lokasi di Indonesia. Betul ya? Tapi kadang-kadang kita lupa. Saya orang Indonesia yang Kristen. Artinya apa? Identitas utama saya adalah Indonesia. Tapi saya punya tempelan status Kristen. Agama saya Kristen. Beda enggak? Saudara, Paulus ingin mengingatkan hal itu di dalam ayat yang tadi kita baca. Ketika bicara tentang alamat di Efesus, engkau di Efesus dan statusmu adalah sebagai orang-orang kudus. Kata kudus itu saudara sekalian di dalam bahasa Yunani ada beberapa kata, ada suci, kudus dan sebagainya. Tapi yang dipilih untuk dikenakan di dalam identitas bagi jemaat Efesus ini adalah kata hagios. Ya, kata hagios itu artinya adalah dipisahkan dan karena itu kemudian menjadi berbeda. Ya, dipisahkan, dikhususkan dan dengan itu menjadi berbeda. Penekanan dari kata ini ketika dikaitkan dengan orang-orang Efesus atau jemaat di Efesus, firman Tuhan ingin mengatakan suatu fakta bahwa mereka, orang Kristen, adalah orang-orang yang telah dikhususkan, dipisahkan dari Efesus. Memang tinggal di Efesus, tetapi engkau adalah milik Allah. Amin. Nanti minggu depan ketika kita belajar tentang dua peneguhan, yaitu dari Efesus 1 ayat 13 dan 14, penginjil Roni akan menjelaskan satu hal yang indah. Bahwa kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kita telah menjadi milik Tuhan selamanya. Jadi sekalian kepada jemaat Efesus, Paulus ingin mengingatkan, betul engkau tinggal di kota Efesus, tapi engkau telah memiliki status identitas yang berbeda. Engkau orang yang dipisahkan dari dunia yang berdosa ini. Engkau milik Tuhan. Dan itu juga berlaku buat saudara dan saya. Status utama kita seperti tadi dikatakan Pak Johari. Status utama kita adalah murid Kristus, orang Kristen, anak Tuhan. Lokasi kita bisa pindah-pindah. Bisa di Indonesia, betul ya? Saudara pindah ke Singapura, saudara menjadi orang Singapura. Tapi identitas utama saudara adalah orang Kudus. Amin. John Stott berkata begini. Banyak kesusahan rohani kita itu timbul karena kita lupa bahwa kita adalah warga dari dua kerajaan. Kita kadang-kadang cenderung mengejar Kristus dengan cara mengasingkan diri dari dunia. Kita melupakan tanggung jawab kita di dunia, lalu kita full urusannya rohani semua. Sehingga kemudian kita berantakan dengan urusan kita di tengah dunia ini. Tanggung jawab kita berantakan. Atau sebaliknya, kita begitu asik dengan urusan dunia, cari duit, urusan rumah tangga, studi, kesenangan atau kesusahan, orientasi kita semua ke sana, sampai kita kemudian melupakan hidup Kristiani kita. Saudara, kita ini punya dua alamat dengan identitas utama sebagai murid Tuhan. Dan di dalam hal itu seringkali terjadi kegelisahan. Bagaimana ya jadi orang Kristen di tengah-tengah dunia? Kembali ke kota Efesus, saudara mari bayangkan. Bagaimana ya jadi orang Kristen di tengah kota Efesus seperti yang tadi kita gambarkan. Kota Efesus adalah menggambarkan kehidupan kita di dunia hari ini, saudara. Hidup di dunia hari ini, wah, musuh. Kalau bisnis, enggak nipu, enggak cuan. Kalau enggak jual barang Spanyol, enggak untung. Padahal biasanya jualan barang dari China yang untung, betul enggak? Salah. Barang Spanyol yang lebih untungnya gede, yaitu separuh nyolong. Gitu kan? Nyolong pajaknya enggak bayar, itu untungnya lebih besar. Kalau enggak begitu enggak cuan. Ini cara bisnis yang ada di dunia. Dan kita sudah terjebak dengan gaya dunia yang seperti itu, akhirnya mengikuti gaya itu. Hidup rumah tangga juga begitu. Banyak rumah tangga Kristen rawan bercerai. Kenapa? Gaya hidup menikah, cerai lagi adalah gaya hidup yang ada di sekitar kita. Betul nggak? Kita larut di sananya. Ada tension, tarikan-tarikan terhadap nilai-nilai seperti itu. Kegelisahan yang tidak mudah. Saudara yang pernah merantau, dan di sini banyak perantau saya lihat ya, tahu rasanya punya dua alamat. Saya kemarin
mengantar adik saya hari Kamis, adik saya kembali ke Belanda. Adik saya ada suami dan tinggal di Belanda, tapi keluarga besar yaitu kami, saudara-saudara di sini. Dia belum lama tinggal di Belanda, baru 4 tahunan. Lalu saudara, setiap kali traveling, saya lihat menjelang pulang dia gelisah. Gelisahnya kenapa? Nah kemarin dia baru ngomong di mobil. Setiap kali mau pulang ke Belanda, hati saya seperti ini. Termasuk juga kalau dari Belanda ke Indonesia. Maksudnya apa? Rasa gelisah. Rumah saya di mana sebetulnya? Ya. Keluar dari Indonesia, senang ketemu suami di Belanda. Disitulah rumah saya, tinggal di sana. Tapi meninggalkan keluarga di sini, ada rasa galau. Rasa gitu enggak? Yang perantau-perantau ini. Di jalan kadang-kadang kalau di pesawat atau naik kereta gitu, mulai rasanya enggak enak hati. Rasanya ada sesuatu yang missing. Kalau saya tinggalkan ini saya sedih, tapi kalau saya di sini terus, yang di situ bagaimana? Betul ya? Tapi nanti kalau sedih Belanda, lalu kemudian balik ke Indonesia, rasanya sedih. Meninggalkan suami untuk sebentar, datang ke Indonesia. Saudara, kegalauan seperti ini adalah kegalauan yang ada di dalam hidup kita. Tapi kalau nggak hati-hati, lama-lama jadi kebiasaan. Dulu waktu saya tinggal masih kuliah, pertama kali keluar dari Surabaya rasanya berat hati meninggalkan papi mami, meninggalkan Surabaya. Lalu kemudian kuliah di Bogor. Setiap kali liburan cepat-cepat usahakan nabung uang bisa pulang ke Surabaya. Karena dulu kami miskin, pulang ke Surabaya itu enggak gampang. Rasanya bolak-balik, melewati kegalauan seperti yang saya ceritakan tadi. Lama-lama di Bogor mulai banyak teman. Di Bogor ada pacar, betul ya? Nah kalau pulang dari Bogor ke Surabaya hati mulai enggak nyaman, betul ya? Lalu lama-lama akhirnya mulai jarang kontak-kontak Surabaya. Lama-lama mulai ikut hidup gayanya orang Bogor. Lama-lama jarang-jarang ngomong sama Surabaya, waktu zaman itu nggak ada telepon, sudah pakai surat. Akhirnya setelah 4 tahun saya menyadari, pulang Surabaya setelah lulus dari kuliah, ngomong sama papi mami, rasanya jadi canggung. Rasanya jadi kaku. Sudah kebiasaan ngobrol sama teman-teman. Saya punya komunitas yang lebih akrab dan dekat, jadi ketemu sama keluarga jadi canggung. Saudara pernah merasa begitu enggak? Saudara apapun yang saudara rasakan, kalau itu digambarkan di dalam konteks hubungan kita dengan Tuhan, kita ini adalah penduduk yang beralamat di Indonesia, tapi kita juga punya alamat di surga. Status kita utamanya adalah orang kudus, umat milik Tuhan. Dan di dalam konteks seperti inilah tidak mudah. Kita harus hidup bagaimana kudus di tengah-tengah kota Efesus. Hidup kudus di tengah-tengah dunia yang nilai-nilainya berbeda ini. Kadang-kadang akhirnya kita keasikan dengan dunia. Dan di dalam hal ini lalu dilanjutkan dengan satu kalimat yang indah di dalam salam yang tadi kita baca. Di dalam Efesus 1 ayat yang kedua firman Tuhan berkata begini. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Setelah menggambarkan tension yang mungkin ada yang terjadi dialami, pergumulan yang ada yang mungkin dialami, hidup menjadi orang kudus di tengah-tengah kota yang rusak, tidak mudah. Lalu Paulus mengingatkan, anugerah dan damai sejahtera yang dari Tuhan menyertai engkau. Saudara, apa itu anugerah? Anugerah atau karis itu, di dalam bahasa aslinya itu, kata dasarnya itu menggambarkan tindakan mengulurkan badan untuk menolong orang. Tuhan Allah tidak tinggal diam. Bagi engkau yang hidup di tengah pergumulan yang tidak mudah di dunia yang berat ini, Tuhan Allah beranugerah, mengulurkan tangan kasih dan bantuannya. Engkau tidak sendiri. Amin. Yang kedua dikatakan, Irene atau damai sejahtera Tuhan. Damai sejahtera Tuhan itu adalah keadaan damai. Damai jiwa yang bukan ditentukan oleh situasi di sekitarmu. Hidup mungkin mengalami pergumulan dunia yang tidak mudah. Ada pandemi, bisnis susah, ada pemilu, ada gontok-gontokan, ada banyak hal yang mungkin terjadi. Tetapi engkau sebagai orang yang milik Tuhan, ada Irene atau Irene, atau yang disebut dengan damai sejahtera itu, peaceful itu. Asalnya sumbernya dari Tuhan, bukan dari dunia.
Maka saudara sekalian, hal ini mengantar kita kepada poin pertama yang penting. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sadari identitas utama kita sebagai orang yang dikuduskan. Bersandarlah pada anugerah dan damai sejahtera Tuhan, supaya kuat hidup di dunia ini. Amin. Kalau saudara hari ini sedang mengalami pergumulan, bisnis sebagai orang Kristen tidak mudah, maka datang kepada Tuhan minta tolong. Tuhan, topanglah saya dengan anugerah-Mu, supaya saya dapat menjadi pebisnis Kristen yang tetap dapat menjaga kebenaran Tuhan di tengah dunia yang rusak ini. Amin. Ketika rumah tangga Anda sedang galau, banyak friksi, pertengkaran, ada jalan keluar yang mudah. Apa itu? Bercerai. Di TV, di YouTube, di berita, begitu banyak orang-orang yang bercerai. Ada yang baru menikah 1 bulan, bercerai. Ada yang baru 12 hari, bercerai. Bahkan ada yang baru 40 menit, saudara, bercerai. Itu rekor dunia, saudara. Baru menikah, saudara. Lalu kemudian keluar dari tempat pernikahan, dari tempat bukan pemberkatan, karena dia bukan agama Kristen ya, baru selesai buat janji pernikahan, jalan sama suaminya, kesandung, saudara. Waktu kesandung yang cewek ini jatuh, suaminya malah ngetawain, ngolok-ngolok. Kamu sih matanya di mana, begitu ya. Waduh, pengantin baru, saudara, baru 40 menit yang lalu menikah. Langsung ceweknya marah, dia balik lagi ke penghulunya, lalu dia bilang cerai. Begitu. Kawin cerai begitu banyak. Itu solusi dunia, itu solusi gampang. Orang Kristen, saudara dan saya, dengan identitas kita sebagai orang kudus, mari cara penyelesaian di dalam Tuhan. Amin. Minta anugerah Tuhan, minta karis yang dari Tuhan, minta damai sejahtera yang dari Tuhan, supaya rumah tanggamu dilawat, diperbaiki di dalam Tuhan dengan cara Tuhan. Amin. Hal yang kedua, saudara sekalian, ketika bicara 2 alamat, yang tadi dikatakan, engkau orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus, maka ketika memasuki isi dari berita itu sendiri, maka di dalam ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Saya sekali lagi suka mengajak kita melihat struktur kalimatnya, saudara. Struktur kalimatnya kalau dibandingkan begini, blessing spiritual, ya, eulogia, ya, itu kemudian dilanjutkan dengan kata and di dalam. Di dalam apa? Di dalam surga. Lalu kemudian di dalam Kristus. Jadi ada 2 kata in seperti tadi. Jadi kalau diparalelkan, saudara, adalah seperti ini. Paulus begitu indah mengajak jemaat Efesus untuk melihat paralelisme dari kalimat ini. Bahwa di dalam alamatmu yang di surga itu, engkau mendapatkan kekayaan berkat rohani di surga. Nah, mari kita lihat dan baca Efesus 1 ayat 3 sampai 12 sebagai kelanjutan dari apa yang tadi kita harusnya baca dan renungkan bersama. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah anugerah-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darah-Nya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut apa? Kekayaan anugerah-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Ayat 9, 10, 11, 12. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi.
ayat 11-12, mari kita baca bersama-sama. Di dalam dialah kami diberi warisan. Kita yang dari semula sudah dipilihnya sesuai dengan maksud Allah, yang mengerjakan segala sesuatu menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian kemuliaan-Nya. Amin. Saudara, kalau saudara cermati tadi apa yang ada di dalam slide, saya berikan warna merah. Warna merah itu bicara tentang berkat di surga. Di dalam ayat 11 bahkan dikatakan ada kata warisan. Warisan itu menggunakan kata kleronomia, yang artinya adalah warisan yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya, harta. Di dalam konteks ini adalah bicara tentang apa? Harta rohani, berkat yang abadi di dalam kerajaan Allah, dari kerajaan Allah yang sempurna, yang diberikan kepada kita oleh Tuhan. Saudara, senang nggak terima warisan? Halo? Mau terima warisan? Warisan, saudara. Dan kalau kita lihat di sepanjang Efesus, saudara, Efesus ini adalah surat yang unik, saudara. Paulus berkali-kali menggunakan kata yang berhubungan dengan warisan, kekayaan. Kata warisan diulang sampai 4 kali di sepanjang surat Efesus. Bukan hanya warisan, berikutnya adalah kaya. Kalau kita lihat di dalam sepanjang surat Efesus, 6 kali kata kaya itu, berlimpah itu, ditulis oleh Paulus. Saudara, kalau saudara kepingin bagaimana tahu jadi kaya, berlimpah, saudara baca surat Efesus ini. Makanya kita pilih Efesus untuk perenungan selama beberapa bulan ini. Saudara, kenapa Paulus menuliskan kata kekayaan, warisan ini? Paulus ingin mengajak kita, mengajak jemaat Efesus untuk mengalihkan pandangan dari melihat dunia kepada harta warisan yang Tuhan sediakan di balik kematian, di dalam kekekalan. Saudara, kuil Dewi Artemis yang tadi saya ceritakan di awal, bukan hanya menjadi tempat pemujaan kepada Dewi Artemis, tetapi kuil ini juga menjadi tempat penyimpanan harta atau banknya. Jadi saudara bayangkan, kembali kepada bayangan tadi, seperti gedung besar Supermall di Lipo Village ini. Tempat itu ada pemujaan yang besar, tetapi di dalam gedung itu ada pusat perdagangan, di situ ada tempat penyimpanan uang, itu adalah banknya. Jadi Bank of Asia di masa itu adalah di kuil Artemis itu. Saudara bisa bayangkan, tiap hari ketika saudara menyimpan uang ada di bank di kuil Artemis itu, maka saudara lewat, saudara akan melihat, saya punya deposito di situ. Betul ya? Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Semua orang memikirkan, jangan sampai kuil Dewi Artemis hancur. Jangan sampai terbakar, di situ ada harta saya. Kalau orang yang nggak punya uang, setiap kali lewat kuil Dewi Artemis yang dia pikir apa? Waduh, saya belum punya deposito, betul ya? Apapun yang ada, orang-orang yang berseliweran di sana melihatnya seperti itu. Maka saudara sekalian, Warren Wiersbe berkata begini, fakta bahwa Paulus menulis tentang kekayaan akan menjadi signifikan bagi pembacanya. Kenapa? Karena Efesus dipandang sebagai bank Asia. Pusat bank pada masa itu di Asia adalah di kota Efesus. Di situ melalui penyembahan berhala, di situ melalui menyembah Dewi kemakmuran dan kesuburan, di situ juga disimpan harta orang-orang Efesus. Pertanyaannya adalah, kalau saudara menjadi jemaat di Efesus, apa yang saudara pikirkan? Setiap kali melewati kuil itu yang dipikirkan, uang saya di sini, kalau dia kaya. Ada deposito di sini. Kalau yang miskin, saya belum punya deposito di sini. Betul nggak? Kalau saudara sekarang saya tanya, saudara punya deposito berapa? Ada yang tenang, ada yang deg-degan, depositonya mulai kegrogot gitu ya. Karena hidup lagi agak susah. Ada yang lebih deg-degan lagi dan keringatan. Saya nggak punya apa-apa, Musa. Saya nggak tahu sebentar lagi saya pensiun, bagaimana buat anak-anak ke depan dan sebagainya. Mungkin saudara berpikir seperti itu. Hidup di dunia, saudara sekalian, kadang-kadang mata hati kita melihat lebih kepada jaminan harta di dunia ini. Betul nggak?
Nah, di dalam hal itu saudara sekalian, Paulus mengingatkan, karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang cabul, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah-penyembah berhala, yang mendapatkan bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Saudara, Paulus ingin mengingatkan kepada kita, kepada saudara dan saya, hidup di dunia memang kita membutuhkan harta. Apa-apa perlu bayar, betul ya? Mau makan, perlu uang. Mau berobat, perlu uang. Mau sekolah, perlu uang enggak? Perlu uang. Bahkan dulu sebelum ini ke toilet pun mesti bayar, betul ya? Tapi sekarang ada caranya, kalau saudara mau ke toilet enggak bayar, pergi ke mall. Ya. Tapi bayar juga ya, bayar parkir. Saudara, apa saja di dunia membutuhkan uang, betul. Tapi Tuhan ingin mengingatkan, jangan karena mengejar uang, engkau mengorbankan moralitas hidupmu sebagai orang kudus di tengah-tengah dunia. Jangan karena kebergantungan akan uang, mengejar kekayaan, engkau mengorbankan hidupmu sebagai orang kudus, lalu engkau menjadi cemar. Firman Tuhan mengatakan, orang cemar tidak memiliki warisan yang Tuhan sediakan di surga. Setelah hal ini mengantar kita kepada poin kedua dan yang terakhir, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Arahkan hatimu pada harta surgawi. Peliharalah imanmu, karena tersedia harta surgawi yang tidak ternilai. Jangan kompromi dengan dunia demi iman. Amin. Ketika Paulus mengingatkan jemaat Efesus, engkau memang tinggal di Efesus, tapi engkau adalah orang kudus. Firman yang sama adalah untuk saudara dan saya. Dan firman itu juga mengingatkan, arahkan pandangan ke warisan yang Tuhan sediakan, harta yang tak ternilai. Jangan kompromi dengan dunia, karena ada harta, warisan mulia yang Tuhan sediakan. Saudara, ada seorang wanita yang melewati masa-masa berat dalam hidupnya, lalu kemudian pada waktu itu dia bertemu dengan seseorang, dan orang itu bertanya, kamu itu luar biasa ya jadi wanita. Persoalanmu, hidupmu banyak, badai hidupmu besar, tapi engkau ternyata tetap kuat sampai hari ini. Apa rahasianya? Lalu wanita itu berkata begini, my secret is to sail the seas and always to keep my heart in port. Bagus ya? Bagaimana rahasia supaya bisa kuat menghadapi badai hidup dunia yang kayak di tengah lautan yang berat ini? Rahasiaku adalah aku berlayar di laut yang ganas, tapi selalu menjaga hatiku di pelabuhan damai yang Tuhan sediakan. Hari ini mungkin ada air mata di dalam hidup saudara, ada pergumulan yang tidak mudah dan sebagainya, tapi mari kita pandang apa yang Tuhan sediakan di depan. Jangan kompromi dengan dunia, karena Tuhan menyediakan harta yang berharga buat saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Ajarkan kami, ingatkan kami Tuhan ketika kami hidup di tengah dunia ini, supaya kami boleh hidup dengan terus menyadari bahwa sekalipun kami di dunia, sekalipun kami punya identitas dunia, kami punya KTP, kami punya segala hal, bahkan kami juga punya alamat di dunia ini, punya rumah di dunia ini, kami pada dasarnya adalah milik Tuhan. Bagi kami, ya Tuhan, Engkau telah sediakan hidup kekal di surga. Bagi kami Tuhan, Engkau berikan kepada kami suatu status yang mulia. Kami adalah milik-Mu, kami adalah orang-orang kudus-Mu. Tolong kami ya Tuhan, supaya di tengah hidup kami, dengan kesadaran seperti itu, kami dapat menjaga hidup kami kudus di hadapan Tuhan, menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan. Oh Tuhan, ingatkan kami betapa mulia dan berharganya harta surgawi yang Tuhan berikan pada kami di surga mulia. Supaya kami dengan demikian Tuhan, di tengah air mata kami, di tengah badai hidup kami yang berat, kami boleh melihat pelabuhan damai abadi yang Tuhan sediakan, kemuliaan surga, harta surgawi yang Tuhan sediakan, dan tidak kompromi dengan dosa. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.